Bagus sih sebenarnya kalau misalkan dari draftnya Indonesia, cuman Pakistan ini agak memasak sedikit nih teman-teman ya, agak memasak sedikit dengan Heino farm lane yang kemungkinan besar akan membuat Arli kelimpungan kemungkinan besar, tapi masalahnya dia punya Maple Dance juga yang bisa bikin deny skill dari satu orang Heino di sana, dan kita akan masuk menuju ke dalam match yang pertama di hari yang ke-6 ini, di mana akan langsung saja kita lihat Indonesia berjuang melawan Pakistan, Ruki. Iya betul, masuk ke dalam match pertama. Di sini kita ngelihat early game dari Pakistan udah cukup baik, early game mirroring movement, dan Arlinya startnya di mid ya. Berarti di sini akan ada possible chance buat Arlinya langsung nge-gank ke arah Clash Lane, dan Agung tampaknya di sana udah ngambil ke arah Fire Big. Berarti di sini rotasi dari Arli Farman juga masih cukup sama ya. Dimana dia bakal clear wave dulu dari mid lane, dan juga ngambil ke arah objektif jungle dari Clash Lane lawan, ngambil ke arah Armadillo, dan juga nge-clear satu wave lagi di daerah Clash Lane serta Sprite Link Teleportation. Jadi di sini di total satu kali rotasi dari Arlinya, dia ngedapetin 4 objektif dan juga 2 lane, Fiska. Betul, kaya banget lah hitungannya ya, dan bahkan di sana dari Naufal juga udah menakut-nakuti dari satu orang Hansin ya, dengan cara show up di bagian red buff ya, atau Crimson Golem ya. Hansin dari Anwar nampaknya akan langsung melakukan ganking menuju ke Iqbal Khan, dimana playstyle Indonesia sendiri mereka membutuhkan waktu ya untuk bisa membuat Agung atau Enix menjadi getting fat. Cuman yang jadi problemnya di sini adalah mereka juga harus bermain agak cepat ya, karena memang mereka bawa Nakoruru dengan burst damage yang lumayan proper, dan bahkan kemarin-kemarin kita ngeliat Nakoruru setelah Pure Sky lalu Overlord Smite itu udah lumayan bisa ngambak-ngambak area belakang dari musuhnya. Cuman sekarang dengan Pakistan membawa Heino, ini jadi kayak nambah lagi nih satu orang yang sulit banget buat ditangkap, yang dimana Nev kali ini akan berpindah masuk menuju ke area mid lane lagi, dan back to farm kemungkinan besar. Indo mencari informasi terlebih dahulu. Kapten Senko sangat cepat sekali untuk berpindah-pindah tempat, karena memang menggunakan hero terbaiknya juga sepanjang masa nih, Ruki. Iya betul, dan sekarang kita lihat dari segi gold scaling, Arli juga udah masuk ke arah 1500, paling kaya dari hampir semua player baik dari tim Indonesia maupun dari tim Pakistan. Dan ini juga nggak cuma dari hasil rotasi ya teman-teman ya, tapi dari hasil last hit juga. Jadi ketika kita bergerak, kita juga nggak cuma harus ngambil ke arah jungle camp, tapi harus di last hit juga teman-teman, biar bisa ngedapetin gold lead yang maksimal. Dan mungkin kalian mikir kayak minion gak di last hit itu menjadi hal yang normal ya di Honor of Kings, tapi ketika kita nge-last hit, perbedaannya di dalam satu wave itu bisa sampai 100 gold juga. Jadi kayak harus diperhatiin banget ya, Fiska. Betul. Ini agak bahaya nih kalau misalkan last hitnya nggak diambil-ambil, karena jadi timpang. Dan Nev datang menuju ke area mid lane. Mereka akan mengamankan blue buff kembali Azure Golem. Dan dilihat dari network gold juga, di sini Nev 300 lebih ahead ya dibandingkan dari Pak Anwar, yang dimana Anwar ketinggalan satu basic item ya. Nev juga udah on the way masuk menuju ke bagian Torment. Sementara itu ada 3-man ganking dari 2 RSNK, yang masalahnya yang mereka tabrak adalah Atta, langsung diberikan Unbreathed Outburst. Dan nampaknya kali ini Indonesia kelimpungan, ini mana akan ada Iqbal Khan yang hampir saja menjadi first strike untuk Pakistan, namun sayangnya Pakistan gagal untuk mendapatkan Iqbal, dan Indonesia masih aman sejauh ini. So far so good, Ruki. Gila, itu hampir aja menjadi 1 point death pertama mereka di sepanjang turnamen ini. Tapi Iqbal masih bisa flash out dan kabur, dan berkat efek dari healing seorang Charlotte, dia masih bisa survive. Kalau misalnya tadi di timing dengan tepat, dan mungkin Hansina juga ikut masuk ke dalam tim fight ya Fiska ya, itu bisa aja Iqbal kesempatan untuk dihilangkan, dan 1 point death pertama untuk tim Pakistan dan maupun tim Indonesia. Cuma sekarang Tyrant pertama udah keluar, udah spawn juga di sini. Langsung di start aja oleh tim Indonesia, tapi langsung dipoke lagi ke arah belakang. Zhang Fei-nya harus mundur. Monsin akan harus dipulangkan terlebih dahulu. No tank untuk tim Pakistan, dan akan coba untuk dipoke lagi. Satu Azure Golem dipoke kembali. Anwar dalam bahaya, tapi first strike yang bagus banget oleh Nev. Dan sekarang Uzair akan dikejar-kejar ke arah belakang. Uzair dalam bahaya. Agung mengambil kill kedua untuk tim Indonesia. Akhirnya ada first strikes langsung di draw teman-teman, dan Pakistan nampaknya udah mulai kehilangan lumayan banyak banget resources, dan kali ini mereka akan menelan lagi buff kedua dari Pakistan, yaitu adalah Crimson Golem. Langsung di commit oleh Hasan di sana menggunakan Blazing Brilliance sebagai tanda untuk pengamanan objektif mereka sendiri. Dan nampaknya Indonesia dengan buff damage yang mereka punya saat ini, mereka masih bisa mendapatkan next strikes lagi, karena dengan Nakoruru yang cepet banget bergerak ya, bahkan menurut gue ya
kayak dari damage output di awal, Hansin itu udah perlu berhati-hati teman-teman. Kenapa? Karena burst damage dari Nev dengan penggunaan Nakorurunya itu jangan ditelan semua sama Hansin. Kayak contohnya tadi mereka kontes ke biru, itu perlu di let go gitu aja seharusnya ya, karena Indo udah terlalu banyak dan Agung hampir mendapatkan strikes di sana, di mana dari sisi samping ada Noval juga di bagian jungle yang sudah berjaga. Namun sayangnya Pakistan mereka perlu pulang dan akan melet go satu outer tower di bagian farm lane nampaknya, Ruki. Ya betul. Dan sekarang kita lihat pergerakan dari Indonesia ya, udah memegang kontrol hampir 100% di sisi kanan map. Dan mereka kan coba untuk nge-pressure lagi ke arah satu buah tower di bottom lane. Dan Pakistan tahu karena hal itu, makanya mereka nggak bakal coba untuk nge-fight lagi karena mereka kalah dari segi jumlah. Azure Golem di secure, ada satu buah percobaan yang bagus dari tim Pakistan untuk ngambil ke arah tower di daerah Clash Lane. Cuman tampaknya masih belum coba untuk recommit dulu karena dia belum melihat adanya Bal di dalam vision map. Jadi dia nggak bakal bermain terlalu jauh di depan lane-nya. Dan Bal udah mencium ada satu buah player ke arah Hansin. Di dalam mid lane masih sangat amat aman aja. Kedua tim masih coba untuk nge-poke. Dan dari segi gold gap, di sini Indonesia udah memegang gold sebanyak 3.000 gold. Dan lead tersebut itu juga cukup besar ya, apalagi melawan Pak Anwar di sini. Tapi lihat Anwar langsung dijuk ke arah belakang. Anwar ditumbangkan satu buah smite, connect ke arah satu buah Crimson Golem. Dan macam Raging Sea connect ke arah dua orang, mencoba untuk fight back kembali. Satu orang hilang kembali, double strike untuk Agung. Dan mereka nggak akan follow up lagi. This is the end. Udah gak enak banget sumpah Hansinnya guys, main dicolong-colongin mulu buffnya sama Indonesia, yang dimana Neville selalu mendapatkan informasi spawn dari buff milik Pakistan. Dan kali ini commit clearing wave dilakukan, di heal pula towernya dengan Fate Rewind. Namun dari area lain Agung berhasil mendapatkan outer tower di bagian farm dan juga fast clearing wave dilakukan Maple Dance untuk melakukan juke ini juga clearing wave. Dan akhirnya Pakistan kali ini harus stick ke atas unyu untuk melakukan clearing wave saja. Birunya diambil, ini bikin Enix jadi nggak perlu pulang dan kemungkinan besar akan muter terus itu gold yang dipunya dari Enix sih nampaknya, Ruki. Iya betul, dan sekarang kita lihat dari segi Enix sendiri udah memegang hampir 6.000 gold ya. Dan dari segi itemisasi juga dia bakal bikin ke arah Daybreaker. Physical penetration lebih untuk Arlie nampaknya, karena dia udah punya Doomsday, udah punya Spark Forge juga. Jadi yang pasti damage per second dari Arlie ini bakal sakit banget. Dan Pakistan gue juga belum melihat kayak gimana cara mereka bakal mencoba untuk nge-counter Arlie-nya di sini. Mereka nggak punya hero single target, mereka nggak punya hero damage burst, dan mereka bakal bergantung dengan Heino dan juga Angela. Tapi kita akan ngomongin juga time to kill. Time to kill dari tim Pakistan ini bakal lama banget. Raging Sea connect karena dua orang Mahem dan langsung dihilangkan. Pak Uzair hilang juga, double strike Mosin langsung ditumbangkan kembali. Agung lagi yang mendapatkan 2 buah point kill dalam waktu yang begitu singkat, Fiska. Gila banget, 2 kali double strikes ibaratnya ya. Ini jadi satu ancaman buat Pakistan karena memang mereka masih zero count strike teman-teman sampai saat ini. Dan juga network sudah beda 8.000 nih. Wah, ini berbahaya. Yang dimana mid lane tower kembali lagi akan ditabrak oleh Naufal dan bahkan Agung mendapatkan godlike di sana dan double strike untuk yang ketiga kalinya. Apa-apaan ini? Gila, Arlie 8 tahun mau masak di match ini, Ruki. Iya betul, kalau misalnya kita ngomongin dari segi Arlie Enix udah nggak dipungkiri ya bahwa dia adalah salah satu player Arlie terbaik. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin pengalaman 8 tahun bermain Arlie dan gak cuman di pro scene lokal, tapi Enix ini juga udah pernah masuk internasional ketika di KIS4. Jadi yang pastinya kita udah tahu bahwa pengalaman dia udah banyak banget di dalam pro scene Honor of Kings. Dan sekarang akan ada Mosin yang langsung di drive back, kalau belakang Hansin harus hindar dari berbagai bentuk projectile yang terbang ke arah depan. Arlie connect ke arah Zhang Fei, tapi dia belum cukup untuk bisa ngedapetin time to kill yang tepat. Dan Mosin akan langsung di poke out bersih tahan, tapi tampaknya mereka masih menjuke in, juke out. Blazing Brilliance to clearing wave. Dan Pakistan belum terlihat bahwa mereka bisa mendobrak pertahanan Indonesia. Betul, 8-0 masalahnya, Ruki. Mostly towernya itu dibungkus sama Enix atau Agung. Begitu juga hero-hero yang dipunya dari Pakistan atau strike-strikes-nya juga diambil sama Agung juga. Dan item yang ketiga Agung Daybreaker juga udah jadi. No Eternity Blade, dan kemungkinan besar next itemnya baru Eternity Blade. Dan dari Pakistan harus lebih aware untuk nerimain damage dari Enix atau Agung. Karena memang terlalu sakit untuk ditahan, Ruki. Terlalu sakit untuk diterima. Bahkan front lane-nya aja udah bonyok banget. Dan lu lihat di sana cara juke dari seorang Agung ini membuat kayak pengalamannya itu valid gitu. 8 tahun main Arlie udah pasti jago banget dong, Ruki.
Iya betul banget, apalagi kalau misalnya kita ngomongin dari segi history di Pro Scene ya. Di Vesaka, dia adalah salah satu farmlane yang bisa dibilang juga peng-carry di dalam tim Vesaka, dan farmlane yang paling stabil banget. Dan sekarang double objektif akan diambil oleh tim Indonesia. Double objektif ini akan menandakan bahwa mereka mendapatkan dua potential buff yang besar banget. Satu enhance minion dan juga satu buah damage deal. Tapi lihat outburst korek ke belakang, Raging Sea dipakai untuk nge-connect juga kembali. Iqbal mencoba untuk berdansa kembali. Uzair menahan satu orang Maestranui, tapi Mosin ditumbangkan. Flash out yang bagus banget dari Emmanuel, dan Emmanuel mendapatkan triple knockup. Uzair seorang diri, double strike untuk El Capitano, bahkan triple untuk Indonesia. 12-0. 12-0, mereka benar-benar apa ya, kayak ngejaga gitu konsistensi mereka agar tidak ada dead count sama sekali. Dan Indonesia melakukan hal tersebut sangat baik untuk di game yang pertama, yang dimana hanya tersisa Pak Anwar aja nih. Pak Anwar, ingat Pak Anwar, akhirnya Pak Mosin datang, tidak memiliki rage sama sekali. Penyelamatan masuk menuju kebagian Crystal dilakukan, dan bakalan ada Blazing Brilliant juga. Begitu juga Anwar dengan Arrival Spear. Sayangnya Agung terlalu sakit, Legendary dan juga Double Strike diamankan, dan kali ini Indonesia mengamankan satu game pertama mereka pada match Pakistan.